bisa kembali bergabung dalam suatu forum untuk bersama-sama melanjutkan proses perkuliahan kita pada mata kuliah ekstrakurikuler 2, bidang karya tulis ilmiah. Salawat serta salam tak lupa pula juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita semua, serta sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Baik, sebelum kita mulai proses perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Nah, teman-teman semua, pada siang hari ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kita mengenai sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pada hari ini kita akan masuk pada sistematika penulisan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan, sekaligus pada bagian bab 5, yaitu bagian penutup. Nah, untuk membantu teman-teman memahami terkait materi tersebut, telah hadir di tengah-tengah kita pemateri yang luar biasa. Sebelum kita sapa, saya izin bacakan biodata singkat beliau. Nama lengkap Octaviano Nandito Guntur. Beliau merupakan mahasiswa program studi ilmu hubungan internasional angkatan 2018. Tempat tanggal lahir di Ujung Pandang 28 Oktober tahun 1999. Saya ingin bacakan juga beberapa penghargaan yang pernah beliau terima. Yang pertama, sebagai penerima intensif program kreativitas mahasiswa pada skim penelitian sosial humaniora tahun 2020. Beliau juga pernah sebagai finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Kemudian yang ketiga, beliau merupakan salah satu penerima beasiswa dari Bank Indonesia pada tahun 2020. Dan tentunya masih banyak penghargaan lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Baik, sebelum kita mulai, saya izin sapa dulu pemateri kita pada siang hari ini. Ya, selamat siang, Kak Kanda Dito. Halo, Aiman. Suara saya kedengaran ya? Iya, kedengaran. Oke. Ya, baik. Teman-teman sudah lihat sendiri pemateri kita. Mungkin untuk mengefektifkan waktu kepada Saudara Nandito, waktu dan tempat dipersilakan. Sedito ya. Bahasan saja, tidak tahu, panggil saya Dito, panggil saya kakak, atau apapun itu. Senyamannya teman-teman. Suara saya kedengaran? Ini saya harus memastikan berkali-kali karena headset earphone saya tidak terlalu bagus. Oke. Tidak ada yang menjawab, mantap.
Oke, saya share screen saja ya teman-teman. Sekitar beberapa hari yang lalu Aiman minta saya bawa materi tentang analisis pembahasan dan juga simpulan ya. Jadi saya mempersiapkan satu PPT. Nanti mungkin saya tidak akan banyak menjelaskan sesuatu yang sifatnya teoritis ya. Saya hanya akan menunjukkan beberapa hal substansial, habis itu memberi contoh, dan setelah itu lebih banyak nanti berdiskusi saja teman-teman ya. Tidak usah terlalu kaku. Saya coba share screen dulu. Oke, kelihatan teman-teman? Saya butuh. Kelihatan, Kak. Oke. Ini siapa sih yang ada musik-musik PT-PT itu? Salamku. Oke. Oke, kelihatan ya teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke. Ya, jadi ada tiga materi yang akan saya bawakan teman-teman. Ada analisis, bagian analisis bab pembahasan atau bab 4 sama simpulan toh. Sebelum saya bicara lebih jauh, saya disclaimer dulu. Ini apa? Ini hal yang maksudku yang saya tahu. Teman-teman mungkin tahu lebih banyak. Dan kalau teman-teman merasa ada yang clear dari situ, silakan. Jadi sebenarnya saya bilang saya bukan kebenaran, maksud apa yang saya sampaikan bukan kebenaran mutlak di sini toh. Saya hanya mau menyampaikan bagaimana saya sendiri misalnya. Kalau biasanya menulis karya ilmiah toh. Kebetulan saya hidup lebih lama dari kalian, tentu saja saya punya pengalaman sekitaran 1 sampai 3 tahun lebih lama ya, hidup di dunia terlebih di kampus. Jadi saya hanya ingin berbagi pengalaman toh. Saja analisis pembahasan dan simpulan ya. Saya akan memulai penjelasan saya itu dengan ini teman-teman. Yang pertama saya mau tekankan, teman-teman harus menggarisbawahi ini. Karya ilmiah itu adalah sebuah kesatuan proses begitu ya. Saya ulangi, karya ilmiah itu adalah satu kesatuan proses. Proses apa maksudnya? Kayak gini. Karya ilmiah itu kan ada babnya apa segala macam, dan kita tidak bisa melihat itu sebagai sesuatu yang terpisah. Jadi dia ada dan harus saling berhubungan. Tidak bisa teman-teman menulis bab 1 beda hasilnya dengan bab 2 beda hasilnya bab 3 beda hasilnya bab 4. Dia harus satu gitu tuh. Harus menyatu. Harus saling berhubungan. Saya minta teman-teman memegang ini kali pernyataan awal ini karena ini akan paling penting untuk dilihat nanti dalam penulisan bab 4 dan juga bab 5. Oke? Saya tekankan sekali lagi, karya ilmiah itu adalah sebuah kesatuan proses menulis ya. Dan itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa ada yang bilang bab ini paling penting, bab ini paling penting, tidak, semuanya penting. Jadi tidak ada yang lebih penting di sini, tidak ada yang terstratifikasi istilahnya, tidak ada yang hierarkis. Ya. Dengan menyatakan ini, pertanyaan berikutnya yang kita perlu tahu itu adalah ini. Kira-kira dalam kesatuan proses itu, di mana letaknya ini analisis dan pembahasan? Ya. Dia berada dalam proses seperti apa? Sebelumnya, teman-teman pasti sudah mendapat penjelasan tentang bab pendahuluan, bab kerangka konseptual atau tinjauan teoritis, terus metode, lalu sekarang itu tentang analisis dan pembahasan. Izinkan saya memakai analogi ya. Ini juga analogi yang sering sekali saya dapat waktu di mata kuliah dulu dan beberapa dosen yang saya temani untuk meneliti itu. Yang pertama, bab 1 itu selalu diandaikan dengan kau bertanya-tanya, kau mau masak apa? Ini saya analoginya itu tentang memasak ya. Jadi yang pertama perlu dijawab itu, kalau mau masak, kau masak apa kan? Dan kenapa kau masak itu? Kau pasti menjawab satu persoalan di situ. Kau berusaha menjawab satu persoalan. Persoalan apa? Namanya lapar. Kau perlu kasih makan perutmu. Jadi kau bertanya, karena saya lapar, kira-kira saya masak apa bagus? Itu yang dinamakan pendahuluan. Kau menanyakan, kau merumuskan masalah. Setelah itu, setelah kau menentukan, oke, saya lapar, saya masak apa bagus. Lalu kau kemudian menentukan, kayaknya saya akan memasak
apalah. Saya sebenarnya tidak tahu memasak ya teman-teman. Jadi misalnya saya bilang kira-kira saya akan masak tempe. Gitu. Karena teman-teman akan masak tempe, hal yang teman-teman perlu pikirkan, kalau saya masak tempe saya butuh peralatan seperti apa. Tentu saja teman-teman butuh pisau, tentu saja teman-teman butuh bahan, ya kan? Tentu saja teman-teman butuh tempe, tentu saja teman-teman butuh kompor. Itu yang dinamakan teori, tinjauan teoritis. Ya kan? Nah, setelah itu, teman-teman pasti akan berpikir, bahannya sudah lengkap, terus saya apakan? Nah, teman-teman akan bertanya lagi seperti itu. Nah, cara teman-teman mengolah tempe itu, misalnya potongnya sedemikian, bumbunya sedemikian, itu yang dinamakan metode. Maksudku, caramu untuk sampai ke tahap yang lebih lanjut. Itu cara. Kalau teori tadi itu lebih ke bahan. Nah, sementara analisis dan pembahasan, dia apa? Dia adalah proses memasaknya. Oke, dia adalah proses bagaimana teman-teman memasak dia di wajan itu. Itu analogi sederhananya. Simpulannya seperti apa? Simpulannya ketika tempemu sudah ada. Seperti itu. Nah, dengan analogi seperti itu, sebenarnya kita sudah bisa menjawab satu pertanyaan misalnya. Kalau pertanyaan gimana ke analisis dan pembahasan dalam proses penulisan, dia ada di dalam, dia kalau dianalogikan kayak tadi, dia itu adalah pengelolaan itu tadi, semua bahan dan caramu. Seperti itu. Dengan hal seperti itu, kira-kira apa yang paling membedakan? Dengan analogi seperti itu, kita sudah bisa melihat apa yang membedakan analisis pembahasan dengan pendahuluan, dengan teori, dan juga metode. Definisi itu sederhananya apa? Definisi itu teman-teman, artinya kayak gini. Kalau teman-teman mendefinisikan sesuatu, teman-teman memberi batas. Gitu. Oh, definisi dari ini adalah ini. Ini yang membedakan dia dari yang lain. Itu namanya definisi. Kalau teman-teman mendefinisikan misalnya salah satu dari diri teman-teman misalnya, apa yang membedakan ini yang terlihat di Zoom saya ini adalah Inaya toh, Inaya Salsabila. Apa yang membedakan Inaya Salsabila dengan orang lain selain Inaya Salsabila? Teman-teman silakan mendefinisikan misalnya. Ternyata dia pakai hijab hitam, dia punya kacamata, dia anak ilmu apa gitu. Itu mendefinisikan seperti itu. Jadi kalau teman-teman bertanya apa definisi analisis dan pembahasan, teman-teman yang harus teman-teman pikirkan adalah apa membedakan analisis dan pembahasan dengan yang lain. Nah, saya tadi sudah menyampaikan analogi misalnya. Nah, perbedaan spesifik untuk saya dari analisis dan pembahasan di bagian analisis dan pembahasan itu adalah tempat teman-teman menyajikan proses pengolahan data, cara berpikir, dan juga proses bagaimana teori membantu teman-teman atau metode membantu teman-teman menemukan jawaban. Itu yang membedakan dia. Kalau di tinjauan teori hanya teori tok, kalau di metode hanya metode tok, atau di pendahuluan itu hanya merumuskan masalah tok. Nah, di bagian analisis dan pembahasan itu semuanya digabung. Di situ teman-teman berkreasi. Ini masih sangat abstrak. Sebentar saya akan berusaha tunjukkan contohnya. Yang maksudku ada juga beberapa tulisan yang menurutku bisa membantu teman-teman. Nah, dengan definisi seperti ini kita bisa bertanya lebih lanjut. Oh, definisinya seperti ini. Kira-kira dengan definisi seperti itu, fungsi dari analisis dan pembahasan itu apa? Ya, teman-teman. Teman-teman tahu apa itu fungsi? Fungsi itu sederhananya kayak begini. Apa yang bisa dilakukan oleh barang ini? Misalnya kalau teman-teman naik sepeda, fungsi dari sepeda itu apa? Fungsi dari sepeda itu ya yang bisa dilakukan oleh sepeda adalah membawa kau kemana-mana, goes. Nah, fungsi dari analisis dan pembahasan itu sebenarnya adalah elaborasi ide. Ini bukan definisi kaku ya, maksudku ini definisi sesuai pengalaman saya. Saya tidak merujuk pada buku manapun. Tapi ini saya yakin semua buku pun dengan bahasanya masing-masing pasti mendefinisikan, menyatakan fungsi analisis dan pembahasan itu adalah elaborasi ide. Elaborasi lebih lanjut dari karya tulisan teman-teman. Ada yang bilang juga di bagian analisis dan pembahasan, ini adalah tempat teman-teman menaruh ide besar teman-teman. Mengeksperimenkan ide besar teman-teman di sini.
fungsi analisis dan pembahasan. Kalau di pendahuluan hanya teman-teman merumuskan masalah. Tinjauan teori, kebanyakan teman-teman meminjam teori orang. Kalau metode pun seperti itu. Sudah ada banyak cara, metode misalnya. Teman-teman tinggal memakai. Tapi di bagian analisis dan pembahasan, itu kebanyakan idenya teman-teman sendiri. Walaupun teman-teman juga mengambil data, tapi teman-teman harus berpikir lebih banyak di bagian analisis dan pembahasan untuk mengelaborasi. Ini panggung showing off-nya teman-teman ketika menulis. Seperti itu. Nah, berikutnya setelah fungsi, tujuan. Kadang orang susah sekali membedakan apa itu fungsi dan tujuan. Tapi kemarin saya search di internet, sederhananya gini, kalau fungsi itu apa yang bisa dilakukan sama sesuatu itu, kalau tujuan itu untuk apa sesuatu itu diciptakan. Jadi kalau kita kembali ke analogis kita kembali ke sepeda. Apa fungsinya sepeda? Ya, fungsinya untuk banyak ya. Dia bisa membawa kemana-mana, alat transportasi, bisa sebagai santai itu. Tapi ketika ditanya untuk apa dia diciptakan, itu kan pasti jawabannya merujuk ke hal tertentu. Untuk apa dia diciptakan? Ya sederhana saja, sebagai alat transportasi. Tapi orang-orang bisa melakukan fungsi dari sepeda itu bisa tidak hanya sebagai alat transportasi, dia bisa juga sebagai alat hiburan, bisa juga sebagai alat sirkus, kayak gitu. Jadi tujuan biasanya spesifik. Nah, kira-kira tujuan dari pembuatan analisis dan pembahasannya apa? Tujuannya sebenarnya sederhana. Jadi ini adalah inti tulisan. Saya sudah sebutkan tadi. Karya ilmiah, kalau tidak ada analisis dan pembahasannya, tidak bisa kau bilang itu karya ilmiah. Kayak gitu. Tapi kalau kau bikin pendahuluan, kau bikin tinjauan teoritis, itu bisa sebagai literatur review. Tapi kalau tidak ada analisis dan pembahasannya, tidak bisa disebut karya ilmiah. Itu yang disebut tujuan. Itu gambaran besar tentang analisis dan pembahasan. Saya hanya memberikan hal-hal substansial ya. Pertama, dia penting sekali, saya sudah menyebutkan beberapa kali tadi. Dan kedua, dari analogi memasak tadi, dia itu adalah tempat meramu. Hanya itu saja yang teman-teman perlu pikirkan. Saya akan sebisa mungkin, saya hanya akan menjelaskan substansinya. Karena teman-teman di sini dari berbagai jurusan, dan saya tidak bisa memakamkan, ada cara menulis saya kebetulan mahasiswa HI, saya tidak bisa memakamkan cara menulis HI di mahasiswa jurusan lain. Ya, seperti itu. Ini hal substansial yang teman-teman perlu pegang. Satu, dia adalah tempat meramu dan mengelaborasi ide. Ya. Nah, berikut saya mau menyampaikan beberapa catatan umum saja soal analisis dan pembahasan. Yang teman-teman perlu pastikan, ini yang saya bilang tadi, kalau teman-teman ingat di pernyataan awal itu, karya ilmiah adalah sebuah proses kesatuan. Nah, di bagian analisis dan pembahasan yang teman-teman perlu tanya itu kalau sudah selesai bikin, ini pertanyaannya, apakah di bagian analisis dan pembahasan itu, teman-teman sudah menjawab pertanyaan utama di karya ilmiah teman-teman. Biasanya di pendahuluan itu selalu ada, kalau teman-teman sudah, kan ada rumusan masalah itu. Bagaimanakah hubungan ini dengan ini, atau bagaimanakah kita menjelaskan ini dan ini, bagaimanakah hubungan variabel X dan apa gitu. Di bagian analisis dan pembahasan teman-teman harus jawab itu. Kalau tidak menjawab itu yang saya bilang tadi, tidak berkesinambungan. Orang bingung baca karya ilmiahmu. Apa yang tulis? Bingung dia. Jadi kalau ada pertanyaan penelitian di pendahuluanmu, pertanyaan utama yang berusaha kau jawab dia di analisis dan pembahasan. Jangan lupa dari situ. Jangan kayak lewat begitu. Kadang kita sering kali nulis di bagian pendahuluan lain pertanyaannya, yang kau jawab lain gitu. Kayak gitu. Jadi teman-teman perlu memastikan itu. Yang kedua, pastikan itu sesuai dengan metode yang kau ambil. Data yang kau tulis di analisis dan pembahasan itu merupakan hasil dari metode. Tidak mungkin tiba-tiba kau menulis tiba-tiba kau pakai metode kualitatif, tiba-tiba kau sajikan data gitu. Data grafis. Tidak salah. Cuman dipertanyakan kenapa metodenya lain, analisis hasil pemanasan dan lain gitu. Kayak gitu. Yang kedua. Yang ketiga, sesuai enggak teori dengan konsepmu? Maksud biasanya kalau kita nulis, kita harus pakai konsep gitu. Kenapa penting kita harus pakai konsep? Karena ketika kita meneliti variabel tertentu, banyak sekali konsep yang bertebaran tentang itu misalnya. Saya ambil contoh sederhana. Teman-teman ketika mau meneliti tentang konflik,
Di HI itu beda konsepnya, di sosiologi itu beda konsepnya, di sastra beda konsepnya. Jadi penting sekali untuk memberi batasan. Jangan sampai teman-teman memberi batasan konsep pakai perspektif komunikasi, misalnya teori komunikasi atau apapun itu. Pas di analis dan pembahasan, keluarnya, maksudku teorinya itu larinya ke jurusan lain punya. Begitu. Jadi harus disesuai. Ini yang saya bilang tadi, di pernyataan awal sekali kalau teman-teman ingat, karya ilmiah itu adalah suatu proses kesatuan. Begitu. Tidak bisa lepas. Di analis dan pembahasan juga harus seperti itu. Jangan pernah membayangkan analis dan pembahasan itu harus, kalau saya biasanya kalau ngedit tulisan, ya, beberapa kali saya edit, beberapa kali minta dicek, dan juga nulis karya ilmiah. Saya akan sebisa mungkin, toh, itu makanya saya bilang, saya hati-hati sekali memilih teori, harus hati-hati memilih metode, harus jelas kenapa kau ambil itu. Karena itu akan mempengaruhi analis dan pembahasan. Kalau tadi analoginya tempe, kayak tadi masak tempe, itu misalnya, kau tidak mungkin kau masak tempe, bahan yang kau siapkan tahu. Tidak mungkin kau mau potong tempe segi 4, kau mau jadinya segi 4, tapi kau potongnya segitiga. Tidak mungkin. Tidak mungkin, teman-teman. Jadi teman-teman, saya bilang tadi, harus sesuai. Harus sesuai. Dia tidak bisa lepas dari situ. Oke? Itu saja hal yang menurutku perlu dipegang ketika ingin membuat bagian analis dan pembahasan. Ya. Itu hal-hal yang sangat substansial, sangat dasar. Teman-teman bisa mengelaborasi lebih lanjut. Saya hanya mau mengantar. Ya. Saya hanya mengantar teman-teman, oh begini, ini secara filosofis seperti ini, secara substansial seperti ini. Itu teman-teman. Itu soal catatan umum. Kita akan berangkat ke bagian simpulan. Tapi sebelum lebih lanjut bertanya ya, menjelaskan. Saya mau tanya dulu teman-teman. Ini bab 5 namanya simpulan atau kesimpulan? Ada yang bisa voluntarily menjawab? Satu orang deh. Halo. Ini ada yang di kondangan ya. Kesimpulan kayaknya, Kak. Kesimpulan. Yang lain. Kalau saya kesimpulan. Kesimpulan. Ada lagi yang lain? Kesimpulan, Kak. Kesimpulan. Siapa ini? Oh, Rafli. Halo Rafli. Iya, Kak. Ada lagi yang lain? Saya tidak bisa baca chat sih. Kesimpulan, Kak. Kesimpulan. Ini teman-teman tahu apa bedanya simpulan dan kesimpulan? Atau tidak ada bedanya? Kalau simpulan hasil akhir, Kak. Kalau kesimpulan rangkuman dari pembahasan. Oke. Lumayan. Yang lain, yang sebut tadi. Kesimpulan dan simpulan. Mana semua tadi yang sebut kesimpulan ini? Apa bilangnya itu? Saya, Kak. Ya, silakan. Kalau kesimpulan itu, Kak, kayak rangkumannya, Kak. Jadi kayak isi pokok pikirannya. Kalau simpulan itu, Kak, akhirnya, Kak, akhir dari pembahasan yang dibahas, Kak. Oke, saya pikir dua saja cukup ya. Begini teman-teman, biasanya kebiasaan kita kalau nulis kesimpulan, ya kan? Saya yakin sekali kalau teman-teman bikin makalah itu, saya juga pernah mengalami itu dan sering buat itu waktu masih maba, juga waktu SMA. Hal yang dilakukan di bagian bab 5 adalah ambil sebagian bab 1, ambil sebagian bab 2, ambil sebagian bab 3, bab 4, baru taruh di bab 5. Itu yang teman-teman sebut rangkuman kan. Astaga. Mahasiswa. Tidak salah. Cuman kesannya terlalu malas. Maksud saya, hal berat itu sudah selesai mau kau masak ini tuh, tinggal kau sajikan saja baik tempenya. Cuman kau enggak mau gitu. Jadi kau taruh saja di panci. Kayak gitu. Bisa ji orang makan, Ki. Bisa ji. Cuman tidak etis, Ki. Bukan tidak etisnya sih maksudku, tidak paripurna. Saya
setahu saya teman-teman, saya pernah juga dapat materi di Prisma. Ada satu namanya Kak Fatwa. Dia bilang bukan hanya di Kak Fatwa, katanya juga di kelas bahasa Indonesia saya yang tepat simpulan. Karena simpulan itu akhir dari pembahasan. Jadi dia tidak sekedar merangkum, dia juga menutup. Kalau misalnya merangkum hal yang akan muncul kesannya tadi, ini maksudku, ini hal yang saya tahu ya. Kalau teman-teman merasa tidak itu salah, ya hantam saja bro. Toh, mumpung online tidak bisa juga pukul Kak. Jadi bilang saja. Simpulan itu umumnya seperti itu. Jadi dia simpulan, dia inti dari pembahasan. Kira-kira ide pokok, toh, sekalian kau menutup dari semua pembahasan itu apa yang sudah kau temukan? Kayak begitu. Toh? Seperti itu teman-teman. Itu simpulan. Toh? Nah, makanya saya sebut simpulan di sini. Nah, di bagian bab 5 juga ada namanya saran toh. Ya, ada yang namanya rekomendasi. Nah, pertanyaanku apa bedanya saran sama rekomendasi? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ada yang bisa jawab? Apa bedanya saran dan rekomendasi? Saya Kak. Siapa ini? Siapa ini? Ginaya Kak. Oh, Ginaya Ji. Coba, apa bedanya? Kalau saran Kak itu kayak memberi pendapat kepada orang lain tentang suatu hal. Kalau rekomendasi itu Kak memberitahukan kepada orang lain sesuatu yang kayak sesuatu yang bagus, sesuatu yang memberikan bukti Kak, begitu. Memberikan bukti yang hasilnya bagus Kak. Jadi apa titik perbedaannya saran dan rekomendasi dari penjelasan No itu? Yang saran itu Kak memberikan pendapat, sementara kalau rekomendasi itu Kak memberitahukan sesuatu Kak, memberitahukan sesuatu kayak endorse Kak kalau rekomendasi gitu. Tapi kalau Di endorse dong. ya itu Kak kayak misalnya ada misalnya produk ini produk kasih bagus kulit dan sudah saya coba dan itu produknya betul. Nah itu terus saya tanya ke teman-temanku bilang beli saya ini produk karena bagus. Nah itu mungkin rekomendasi Kak. Kalau Itu kan saran, pendapat juga itu. tapi kalau saran Kak itu dia mengkritik kayak kalau saran Kak Saran tidak harus mengkritik, mengkritik. nggak mengkritik juga Kak, cuman dia bilang kayak dia bilang saranku saya jangan beli ini karena tidak bagus kayak begitu Kak. Adi kayak kalau Kau masih saran bingung. Kau masih memberikan bingung pendapat mendefinisikan itu. Kak. Tapi saya ngerti maksudmu. Saya ngerti Ya maksudmu. kayak gitu Kak. Yang lain. Ini Rafli senyum saja. Coba yang lain. Saya Kak. Siapa ini sayanya? Diana Kak. Yang mana? Aduh, tidak muncul di layarku deh. Yang Bicara saja. kalau saran itu berdasarkan opini dengan pertimbangan orang lain Kak dan berbagai faktor. Sedangkan kalau rekomendasi itu berdasarkan pengalaman orang lain dan lebih spesifik Kak. Begitu sih. Maksudnya apa itu lebih spesifik? Lebih spesifik karena itu berdasarkan pengalaman orang lain Kak. Loh, Lebih, bukannya saran juga apa tadi nih, gitu? Kalau saran itu berdasarkan pertimbangan saja Kak, tapi orang itu belum pernah berpengalaman gitu. Kalau rekomendasi itu berdasarkan pengalamannya. Oke, guys. Maaf kalau salah Kak. Tidak aja yang salah, mantap. Saya juga sebenarnya masih bingung ini. Ya, satu pi. Mau kasih tunjuk ke semua anak susah itu mendefinisikan sesuatu. Satu pi. Saya Kak. Siapa ini sayanya? Sebut nama boleh. Ranisa Kak dari ilmu Kecil, komunikasi. cukup kecil suaramu. Saya Kak Nuranisa dari ilmu komunikasi. Oh ya. Saya tentang saran dan rekomendasi, menurut saya saran itu adalah sesuatu hal pendapat seseorang yang dikemukakan untuk diberikan kepada orang lain. Nah, pendapat itu belum tentu bisa direalisasikan dan mau dilakukan oleh orang lain, tergantung
orang yang dikasih saran dia mau dilakukan atau tidak. Dia tidak ada suatu hak kewajiban untuk dilakukannya. Nah, sementara untuk rekomendasi itu sebuah informasi yang diberikan oleh orang lain yang bisa dipercaya gitu, Kak. Jadi ini rekomendasi adalah sebuah misal saya memberikan rekomendasi ke kakak, berarti saya sudah memberitahu kepada kakak, saya sudah mengetahui apa saja yang akan terjadi apabila rekomendasi yang saya berikan ke kakak itu dilakukan oleh kakak. Jadi saya tahu apa dampak buruknya ataupun dampak baiknya. Itu rekomendasi berupa ada pemikiran langkah panjangnya, Kak. Mungkin itu saja. Oke, mantap. Ngeri-ngeri sih jawabannya teman-teman ini. Saya sendiri tidak berpikir sejauh itu. Saya tidak ada yang salah di situ, toh. Tapi supaya lebih mudah saja, saran itu cenderung informal. Maksudnya apa informal? Kayak santai-santai Ciki. Gitu. Kayak biasanya dia dipenuhi oleh pendapat pribadi, kadang asumsi, kadang prediksi gitu. Kayak gitu saran. Saya sarankan kau ini sebaiknya jomblo saja ini. Misalnya, mukamu kayaknya tidak laku. Itu saran itu. Toh, itu saran. Sangat itu. Maksudku penuh dengan pendapat pribadi. Bisa benar, bisa salah. Rekomendasi sifatnya itu lebih formal. Toh. Seperti tadi kebanyakan teman-teman mengarahkan ke itu, bahasanya tentu banyak pertimbangan. Dia pasti sudah punya data. Makanya saya merekomendasikan Anda seperti ini. Makanya kalau teman-teman melamar beasiswa itu ada recommendation letter, surat rekomendasi dari orang-orang itu, orang-orang tertentu. Itu satu sifatnya formal, kedua kredibel. Rekomendasi beasiswa itu tidak ada saran beasiswa. Beda dia. Kayak gitu. Sifatnya lebih formal. Jadi kalau teman-teman, tapi kalau misalnya dengan definisi seperti itu, kita pasti bisa bertanya lebih lanjut. Loh, kalau misalnya seperti itu, Kak, satunya informal, satunya formal, terus kenapa ditaruh di karya ilmiah misalnya? Nah, dalam konteks karya ilmiah, posisinya sedikit berbeda. Kayak gitu. Saran biasanya kalau di karya ilmiah, dia kebanyakan mengarah ke pendapat pribadi si penulis. Nah, kalau rekomendasi itu memang pendapat pribadi si penulis, tapi kebanyakan berdasarkan data dari penelitiannya. Kayak begitu. Seperti itu. Nah, biasanya di bagian saran dan rekomendasi ini selalu menghasilkan ini, ada produk kayak gini. Dia selalu menyarankan ada yang sifatnya teoritis atau praktis dan juga praktis toh. Maksudnya seperti apa kayak begitu. Nanti misalnya teman-teman toh ketika teman-teman selesai melakukan penulisan di bagian simpulan, kita sepakat ini adalah akhir dari pembahasan toh, dan juga penutup dari tulisan teman-teman. Biasanya teman-teman akan menemukan tuh, biasanya teman-teman akan merasa pasti karya tulisnya itu punya kegunaan praktis. Makanya misalnya kalau teman-teman meneliti tentang kemiskinan, toh, dari hasil kemiskinan itu teman-teman bisa bilang, oh ini bisa menjadi, dengan data seperti ini, teman-teman bisa menjadikan ini sebagai rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah untuk melakukan kebijakan penanggulangan kemiskinan misalnya. Itu kegunaan praktis, dan biasanya itu namanya bisa jadi rekomendasi kebijakan. Toh, itu begitu. Nah, sementara itu untuk bagian teoritik, biasanya toh kalau hasil penelitian teman-teman sangat advance misalnya, teman-teman berhasil misalnya menunjukkan satu fenomena yang membantah teori tertentu atau membantah apapun itu, maksudku toh, teman-teman bisa menunjukkan lebih lanjut. Saya telah misalnya toh di bagian tulisan teman-teman, kami telah menunjukkan bahwa teori ini tidak sesuai dengan kenyataan seperti ini. Maka dari itu penelitian ini misalnya, dengan penelitian ini bisa menciptakan satu pertanyaan baru untuk teori ini, apakah masih relevan atau tidak. Seperti itu. Itu saran dan lebih lanjut. Biasanya saran rekomendasi itu selalu untuk melakukan hal yang lebih lanjut, lebih jauh. Kira-kira setelah ada penelitian ini, kau mau apakan begitu? Apakah ada kegunaan praktisnya atau masih ada kegunaan teoritis? Gitu. Sama yang terakhir biasanya meminta juga kalau misalnya ada kritik atas tulisan, dia pasti, maksudku penulis pasti dengan sungkan mengatakan, dengan tenang hati mengatakan bahwa ya itu maksudku silakan dikritik saja. Nah begitu, kayak gitu. Biasanya bagian simpulan selain akhir dari pembahasan,
teman-teman harus menyampaikan kegunaan dan apa langkah lebih lanjut yang bisa dilakukan dari penelitian teman-teman. Biasanya kalau ada tulisannya ini, selalu saya diganggu juga sama satu dosen saya tuh. Kalau sampai tulisanmu itu tidak bisa kau sajikan itu kegunaan praktis teoritis, kayaknya tidak penting gitu penelitianmu. Kurang ajar itu. Kayak begitu. Jadi ini sebenarnya simpulan bisa berguna teoritis atau praktis. Itu tergantung biasanya tuh kalau teman-teman menulis di pendahuluan itu tergantung pertanyaan penelitian teman-teman. Itu biasanya orang sudah bisa menilai dari pertanyaan penelitian, ini riset penting jika atau tidak. Nah, kayak gitu. Toh? Itu Ki, isinya simpulan dan bab 5. Toh, teman-teman. Nah, saya mau tutup terakhir nih. Sebentar saya akan kasih tunjuk contoh habis ini. Ya kan? Teman-teman harus perhatikan baik-baik. Research is always for someone and some purpose. Saya tidak tahu, mungkin beberapa anak HI sudah dengar ini. Ini peribahasa aslinya itu, a theory is always for someone and some purpose. Jadi saya bilang begini teman-teman. Penelitian teman-teman, apapun ini sekarang, karena saya yakin saya beberapa dari kalian pasti akan getol sekali meneliti. Teman-teman perlu tahu itu dalam sejarah perkembangan ilmu sosial lebih khususnya misalnya, itu tidak pernah ada satu penelitian yang netral. Dia selalu punya kepentingan. Jadi jangan pernah, itu akan kelihatan dari hasil penelitianmu, dari cara menggunakan teori yang kau pilih, misalnya itu, metode yang kau pilih, sama pertanyaan masalah yang kau pilih. Gitu. Yang saya bilang di sini, teman-teman kalau meneliti nanti atau menulis apapun itu, teman-teman tidak bisa bilang saya sangat objektif, tidak. Yang pertama teman-teman, untuk saya yang perlu dijawab itu kalau meneliti, saya selama meneliti misalnya, satu, penelitian saya ini untuk siapa? Apakah untuk membantu orang banyak atau untuk memuaskan dahaga orang tertentu? Teman-teman harus tanya. Tidak ada cendekiawan ilmuwan yang bebas. Selalu berkait kelindan dengan kekuasaan dan juga kepentingan. Sebagai orang yang, untuk saya misalnya, kalau teman-teman tanya saya akan lebih senang menjawab untuk penelitian saya memang tidak objektif, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan saya jelas membela siapa. Kayak gitu. Teman-teman nanti ini masih baru masuk semester 2 ya, mau selesai. Teman-teman akan meneliti lebih lanjut apa segala macam. Setiap kali teman-teman menulis, tanya, untuk siapa ini? Kayak begitu. Itu akan kelihatan nanti dari cara teman-teman memilih teori. Kalau teman-teman mau meriset sesuatu, memilih antara teori Marx dan teori Adam Smith itu pasti beda sekali hasilnya. Kayak gitu. Atau teori apapun itu. Jadi teman-teman harus camkan ini baik-baik. Jangan pernah selalu merasa arogan, mengatakan riset saya ini riset netral. Dia selalu berdiri pada posisi tertentu. Pun ketika teman-teman bilang netral, itu teman-teman sedang berdiri pada posisi netral gitu. Dan dampaknya ada. Seperti itu. Itu yang saya mau kasih tahu saya terakhir. Saya ringkas lagi semuanya. Teman-teman ingat bab 4 itu adalah elaborasi ide teman-teman. Dia wadah tempat teman-teman meramu. Itu hal substansial yang teman-teman perlu tahu. Bab 5 itu akhir dari pembahasan, bukan dia tidak sekedar rangkuman. Dan juga teman-teman dari situ teman-teman bisa mengajukan misalnya apakah perlu ada penelitian lebih lanjut, ataukah tulisan teman-teman telah menyumbangkan suatu untuk hal yang sifatnya teoritis atau punya kegunaan praktis dalam konteks kebijakan atau apapun itu. Ya, itu hal yang teman-teman perlu tanamkan. Dan terakhir yang seperti saya bilang tadi, satu riset tidak pernah bebas nilai. Dia selalu for someone and some purpose. Oke, sekarang saya stop share dulu. Saya mau share contoh tulisan tadi saya sudah janjikan. Ya, tunggu. Saya tutup dulu, guys. Ya.
ada tulisan, ini tulisanku. Astaga, beratnya ini Zoom kalau habis ya sekarang nih. Astagfirullah. Tunggu guys. Sedikit lagi, tunggu ya. Ini tulisan saya, maksudku waktu saya akan menunjukkan dua tulisan, satu artikel saya waktu PIMNAS sama tulisan saya tentang waktu mata kuliah ini dikasih paper, saya juga kerjakan itu. Satunya tentang pencucian uang, satunya soal Papua. Ya, di sini ada orang Papua? Ada? Ada orang Papua di sini atau yang tinggal di Papua? Saya, Kak. Siapa itu? Siapa itu sayanya? Yang mana ini? Siapa namamu, Dek? Saya Masita, Kak. Oh, tinggal di Papua? Iya. Oh iya. Hati-hati, Dek, lagi panas itu di sana. Tunggu ya. Oke. Astaga, beratnya Tuhan. Laptopku laptop kentang. Aduh, maafkan aku guys. Oke, saya share screen dulu, Dik. Sabar. Sekalian. Oke, sabar. Kelihatan? Kelihatan? Oke. Biasanya teman-teman tulisan itu masuk tulisan ilmiah, karya ilmiah itu beragam bentuknya. Ada yang pakai pendahuluan, ada yang strukturnya itu kayak pendahuluan, kerangka konsep, metode, pembahasan, sama simpulan, begitu toh? Nah, saya di bagianku yang ini biasanya dia bisa 5 pendahuluan, teori, metode, entah itu pendahuluan, kerangka konsep, analisis, simpulan, atau pendahuluan, metode, pembahasan, simpulan, kayak gitu Ki. Jadi bisa Ki begitu, bisa Ki kayak gitu toh. Ini tergantung strukturnya. Saya tidak mau menjelaskan lebih lanjut saja soal kenapa strukturnya seperti itu, apa maksudnya itu. Nah, cuman yang saya mau tekankan di sini, ini lihat di bagian pendahuluan saya sudah bold, kelihatan itu, saya sudah bold pertanyaan penelitianku. Misalnya, mengapa Indonesia masih rentan terhadap pencucian uang? Padahal sudah banyak sekali hal yang dilakukan, sudah dibikin badan intelijennya. Kira-kira apa masalahnya? Kayak gitu. Nah, setelah itu, saya misalnya di bagian ini yang saya bilang penting ini, penting sekali menetapkan pertanyaan penelitian. Kenapa? Karena itu yang akan kau jawab di bagian analisismu. Nah, untuk membantu kau menjawab itu, kau butuh alat. Entah alat itu bisa bernama, maksud alat itu namanya kerangka konseptual. Kayak gitu. Lihat teman-teman, ini kerangka konseptual. Apa yang saya bikin di kerangka konseptual? Yang saya kerangka konseptual itu umumnya teman-teman memakai alat yang teman-teman mau pakai atau mendefinisikan biasanya konsep. Di sini yang saya lakukan itu adalah pertama saya mendefinisikan apa itu pencucian uang. Karena banyak sekali definisinya. Makanya kita butuh satu definisi pakem supaya orang-orang paham misalnya. Oh, ini ya maksudnya. Ini pencucian uang yang ini dia maksud. Nah, setelah itu, turun dulu guys. Sabar. Lihat, nanti saya tunjukkan di bagian ini.
Saya di pencucian uang itu ada tahap-tahapnya. Di sini ada 3 tahap. Ini penempatan, pelapisan, penggabungan. Setelah itu saya jelaskan beberapa modusnya begitu. Ini modusnya. Saya kasih garis tebal. Apa yang teman-teman pilih sebagai alat, itu yang akan teman-teman pakai. Tidak bisa teman-teman pakai alat pisau, tapi pas masak pakai parang. Tidak bisa. Salah itu. Tidak boleh. Jadi, ini saya bilang tadi, satu kesatuan. Harus saling berhubungan. Dengan maksud ini toh, ya ini tadi modusnya. Kita masuk ke analisis sekarang. Jadi, di bagian analisis misalnya toh, saya bilang, ada 3 alasan kenapa Indonesia masih rentan. Dengan bantuan kerangka konseptual tadi, toh, saya bisa bilang misalnya toh, ini, coba lihat teman-teman. Kerentanan Indonesia terhadap pencucian uang itu terjadi karena Indonesia butuh investasi. Kenapa kebutuhan akan investasi itu bisa rentan terhadap pencucian uang? Di sini saya bilang, ini minimnya aturan investasi serta pelonggaran regulasi bisa berujung pada maraknya pencucian uang dalam bentuk ada modus pencucian uang yang bisa masuk lewat investasi. Jadi kerangka konsep ini membantu saya untuk menjawab itu pertanyaan. Misalnya ada legitimate business conversion misalnya. Ada pencucian uang dalam bentuk bisnis tertentu kalau di investasi gitu. Nah, di poin kedua saya bilang lagi, nature masyarakat berkembang yang mudah tertipu, tergiur, dan pasar gelap yang terjadi oleh karenanya. Lihat teman-teman, maksudku tuh konsep-konsep yang saya sampaikan tadi, saya sebutkan juga di sini. Ini ada legitimate business conversion lagi. Toh. Di sini juga ada modus operandi. Ini tentu saja pasti teman-teman tidak mengerti konteksnya toh. Tapi yang saya mau bilang, yang maksud ke teman-teman tidak perlu paham persis apa yang saya tulis di sini toh. Tapi saya mau bilang, kalau saya sebutkan konsep di atas, saya pakai pas analisis gitu. Tidak saya lepaskan. Itu yang berkesinambungan. Di bagian ketiga juga, ini juga saya sekali lagi masuk sebut, ini ada permasalahan regional misalnya toh. Tetap di sini saya masukkan modus operandi. Jadi kerangka konseptual itu betul-betul membantu saya untuk membedah, menjawab pertanyaanku tadi. Mengapa Indonesia masih rentan? Saya temukan 3 alasan dan saya dibantu. Kenapa saya bisa temukan 3 alasan itu? Kerangka konsep yang membantu saya. Toh? Nah, di bagian akhir misalnya, ya ada simpulan misalnya. Simpulan saya itu sederhana saja. Ini hasil akhir dari pembahasan dan saya menuliskan lagi sekaligus menjawab, merangkum lagi, bukan merangkum sih maksudku. Menyajikan semua data yang sudah saya olah banyak-banyak itu dalam satu piring. Kayak gitu. Satu piring sederhana. Simpulan itu bagian ini tuh, bagian terakhir itu tidak boleh panjang sekali. Tidak boleh panjang sekali. Bisa dipanjang, toh cuman kayak apa bedanya dia dengan analisis, apa bedanya dia dengan begitu. Harusnya bagian simpulan itu menyajikan banyak hal misalnya. Secara utuh. Nah, makanya biasanya kalau teman-teman baca hasil penelitian tuh, kalau teman-teman malas baca semuanya, baca saja simpulannya. Hasil penelitian yang bagus adalah hasil penelitian yang kalau kau baca simpulan saja, kau sudah bisa mengerti. Oh ini penelitiannya ini. Tapi kalau misalnya kau masih tidak ada itu hasil di bagian simpulan yang tidak tersimpulkan juga, itu tidak bagus itu. Yang kayak begitu. Ini sekaligus menjadi apa? Cara teman-teman kalau mau membaca jurnal tuh sering pasti disuruh baca jurnal. Baca baca saja 2 hal, 1 abstraknya, 2 simpulan. Kalau kalian tidak punya waktu banyak. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan metodenya, teori yang dia pakai, baru baca teori, baru baca metode. Kayak begitu. Itu akan lebih mempermudah teman-teman untuk membaca. Sehingga maksudku banyak kadang jurnal tuh, apalagi jurnal Indonesia, pas dibaca tidak jelas sekali apa yang tulis.
Baru baca semua, bikin habis waktu. Jadi baca saja abstrak sama kesimpulan, guys. Oke, itu tulisan yang pertama. Saya stop share dulu. Itu tulisan yang pertama. Tulisan yang kedua, ini soal Papua ya. Sebenarnya ini saya langsung menerapkan apa yang saya bilang. Research is always for someone and some purpose. Jadi saya terus terang saja, riset saya ini untuk mendukung disintegrasi. Bukanlah, tidak mungkin. Ini, jangan sampai ada intel ini. Dia catat lagi nama aku ini. Aduh, ya, tolong teman-teman. Kalaupun teman-teman ada yang intel di sini dan mau mencatat nama aku, ya ini ruang akademik ya, tolong hargai. Kita bebas berpendapat apa saja di sini. Oke, terakhir nah, sedikit lagi teman-teman. Ya. Sabar. Oke. Ini judul penelitian saya ini. Etnonasionalisme Papua versus nasionalisme Indonesia, ambivalensi nasionalisme Pasifik Papua dan ini yang bawa saya ke Peminas ya. Ini ada cerita lucunya ini. Yang bawa saya maksudku, yang saya bingungkan kenapa riset ini begitu kontroversial tapi masuk Peminas begitu. Ternyata karena ada kata integrasinya. Astagfirullah. Aduh, lihat ini di bagian pendahuluan toh. Saya kebanyakan menjelaskan kayak gini. Ini tidak ada kerang konsep tapi ada metode. Toh. Kayak gini. Ini bagian biasanya kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman harus mau memberitahu. Kalau tidak ada pertanyaan penelitian, teman-teman harus memberitahu pembaca. Toh. Teman-teman meneliti tentang apa begitu dan mau menjawab apa tanpa menggunakan kalimat pertanyaan. Coba baca sini. Dari elaborasi di atas tampak bahwa permasalahan terkait nasionalisme pada masa kolonial telah banyak dibahas. Akan tetapi, permasalahan yang belum secara spesifik dibahas adalah transformasi nasionalisme pada masa Indonesia. Di sini saya semacam menegaskan gitu di pendahuluan. Risetku ini penting karena belum ada yang bahas ini. Saya tegaskan lagi, selain itu belum ada satu penelitian yang secara spesifik membahas keadaan nasionalisme mahasiswa Papua di Indonesia dan merangkaikannya dalam bidang bingkai ambivalensi. Gitu. Nah, untuk itu saya bilang dalam konteks penelitian ini betul untuk mengisi kekosongan tersebut. Secara spesifik penelitian ini berfokus pada proses transformasi nasionalisme, ambivalensi, dan faktor determinan. Nah, di sini kan saya sudah sampaikan tujuan penelitianku. Ini sama bahas toh transformasi, ambivalensi, dan faktor determinan. Nah, metode ini adalah cara saya untuk cara yang saya pilih untuk bisa saya jawab ini, bisa saya elaborasi lebih lanjut apa yang saya mau capai. Makanya metode yang saya pilih waktu itu karena metodenya dilarang kita turun lapangan, dilarang kita pergi mewawancara. Jadi saya pakai library research saja. Cuman bahasa aku ini bibliometric research method. Tujuan utama studi pustaka ini adalah mempelajari ide-ide orang lain, serentak juga merancang ide baru dari topik yang akan diteliti. Kayak gitu. Ini berjalan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan metode seperti ini saya bisa menentukan misalnya, oh risetku ini baru karena riset-riset sebelumnya, misalnya ini riset ini kan metode ini kan adalah kau memetakan banyak sekali riset tentang topik terkait, toh habis itu kau bilang, oh kebanyakan riset sebelumnya bahas ini, risetku di sini, dia tidak ada dibahas di tempat lain. Kayak gitu. Nah di bagian pembahasan baru saya elaborasi lebih lanjut. Untuk menjawab tadi, misalnya transformasi nasionalisme itu seperti apa, saya pakai buku, ini termasuk bibliometric research method. Bibliometric research method itu bagiannya kualitatif. Jadi, dan sama library research. Jadi saya kebanyakan membaca buku. Di sini muncul gitu, apa segala macam. Jadi begitu, metode itu cara, dan masuk di analisis, saya pakai, saya konsisten begitu. Saya pakai cara ini hasilnya. Kalau saya pakai cara ini, kalau teman-teman pakai cara lain, hasilnya bisa beda. Masak tempe pakai pisau dengan parang itu hasilnya bisa beda. Kalau kau pakai pisau, tempenya bagus. Kalau pakai parang, mungkin tanganmu putus gitu. Bisa aja tuh. Maksud kok bagaimana lah? Beda-beda alatnya, beda-beda hasilnya. Beda juga bahannya tuh. Ini faktor determinan. Ini semua saya pakai bibliometric research method. Simpulan juga, lihat ini simpulan pendek sekali.
saya menyimpulkan masuk banyak hal gitu. Toh, kayak gitu Ki, teman-teman. Jadi di bagian simpulan, bagian analisa dan pembahasan, seperti yang saya bilang tadi, dia itu elaborasi lebih lanjut dari idemu, dan dia itu harus berkesinambungan. Apa yang kau pilih di metode, apa yang kau pilih di kerang konsep, harus muncul, harus kelihatan hasilnya di analisis, tidak bisa terlepas dia. Seperti itu, saya stop share dulu. Seperti itu, tidak bisa dia tidak berkesinambungan. Tentu saja mungkin teman-teman masih bingung tuh, ya apa ini, apa maksudnya ini, apa segala macam tuh. Ya, Nasa nih baru kok pertama kali. Tuh. Ya, sering-sering menulis. Saya tidak bisa jamin habis kau ikuti saya ini langsung kau jago begitu. Tidak ada satupun tuh, tidak ada satupun pelatihan kepenulisan yang bisa langsung bikin jago orang. Tergantung si orangnya itu. Itu jika dari saya. Tuh. Ini ya enggak tahu makan waktu berapa menit ini. Teman-teman mungkin bosan dengan saya bicara tuh. Mau sudah masuk sesi tanya jawab. Silakan, Aiman. Terima kasih Saudara Nandito atas penyampaian materinya. Luar biasa, 15 kali 4. 15 menit kali 4 sesi. Padahal ya beliau janjikan mungkin sekitar 15 menit saja pembahasan materi. Tapi mungkin dikali 4 sesi ya. Ya, tapi memang idealnya teman-teman kita sesi pembawaan materi kurang lebih 1 jam. Nah, luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh Kak Kanda Nandito. Tentunya teman-teman setidaknya sudah bisa menerawang seperti apa sih itu pada menerawang gambaran dari bab 4 dan bab 5. Nah, dari apa yang disampaikan mungkin teman-teman juga di satu sisi yang lain ada yang mungkin masih kurang jelas. Nah, untuk sesi kali ini kita buka sesi diskusi. Waktunya teman-teman untuk menanyakan lebih lanjut terkait apa yang masih kurang dipahami terkait pembahasan yang telah disampaikan. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi, kami persilakan langsung saja. Kalau bisa dinyalakan audionya. Jangan lupa untuk sebutkan nama dan program studinya. Yuk, silakan teman-teman dimanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Mohon izin Kak. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Perkenalkan nama saya Andi Yusuf Habibi dari Prodi Sosiologi Kak. Kak, saya mau menanggapi yang Kak Dito tadi bilang kalau yang ada dalam KTI bab 5 itu penutup itu simpulan. Terus Kak Dito juga bilang kalau mau tahu isi dari sebuah KTI itu lihat abstraknya, lihat simpulannya. Nah, Kak, terus kalau misalnya begitu Kak, kenapa tidak kita ambil saja di bab 5 itu sebagai kesimpulan Kak, sebagai ringkasan dari apa yang dibahas Kak? Kalau misalnya kita ngambil simpulan, berarti apa bedanya dengan abstrak Kak? Yang kayak gitu Kak. Mungkin sekian Kak. Gitu. Ya, terima kasih Andi Yusuf Habibi. Selanjutnya kita tampung dulu ya teman-teman. Saya persilakan Saudara Asnur Bahsyat Asikin. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih atas pemaparan materinya Kak Nandito. Yang ingin saya tanyakan itu, saya ingin mengonfirmasi apakah kepenulisan bab 5 itu
khususnya untuk karya tulis seperti makalah itu, apakah harus disampaikan apakah dapat disampaikan per poin, dan apakah poinnya ini bisa disesuaikan dengan rumusan masalahnya, Kak? Karena saya melihat dari sebagian makalah yang saya dapatkan dari teman-teman di fakultas, saya melihat bahwa kesimpulannya disampaikan dalam bentuk paragraf, dan paragrafnya tidak ada poin-poin substansi seperti seperti karya tulis Kak Nandito tadi, walaupun dalam paragraf tapi ada poinnya. Nah, itu pertama, Kak, saya ingin mengonfirmasi itu. Lalu yang kedua, apakah yang menjadi parameter keberhasilan dari karya tulis kita itu, Kak? Apakah terjawab tidaknya rumusan permasalahan atau bagaimana, Kak? Mungkin sekian, Kak. Oke, terima kasih Asnur Basyat dari HI atas pertanyaannya. Teman-teman yang lain? Kak, permisi, Kak. Iya. Mau menambahkan, Kak. Oke, boleh. Tidak apa-apa. Iya, silakan. Baiklah. Kan, Kak, waktu SMA pernah diberikan tugas sama guru mengenai pertumbuhan tunas adventif tanaman dengan pemberian air, beberapa jenis air, ada air gula merah, ada air gula sama air biasa. Nah, dan yang seperti rumusan masalah yang kami berikan itu terjawab sepenuhnya. Namun, ternyata penelitian kami gagal karena ternyata air biasa itu lebih banyak menghasilkan tunas adventif daripada yang lainnya. Nah, dari deskripsi ini, Kak, itulah mengapa saya bertanya, apakah yang menjadi parameter keberhasilannya, Kak, apakah terjawabnya rumusan masalah atau berhasil tidaknya penelitian yang kita lakukan, Kak. Nah, itu, Kak, penambahan itu. Oke, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Asnur. Mungkin teman-teman sementara mempersiapkan pertanyaannya. Kita mungkin jawab dulu 2 pertanyaan dari teman-teman. Saya persilakan kepada Saudara Nandito untuk langsung dijawab untuk 2 pertanyaan tadi. Oke. Ini yang Habibie tadi ya. Saya tidak dengar baik. Ada maksudku, ini maksudmu tadi, kalau yang saya tangkap ya. Maksudku, untuk apa ada simpulan kalau ada abstrak, begitu ya? Atau gimana sih? Bukan, Kak. Kalau misalnya Gimana secara sih? garis besar abstrak sama simpulan, Kak, sama, kenapa tidak menggunakan kata kesimpulan saja, Kak, yang meringkas semuanya dibanding hanya menjadi sebuah penutup, Kak? Kan tadi, Kak, poinnya tadi kan yang digunakan dalam kata itu kesimpulan, Kak. Kenapa bukan kesimpulan? Nah, dari tadi penjelasannya tadi disuruh cari perbedaannya simpulan sama kesimpulan itu jelas beda. Tapi yang diambil dalam KTI itu simpulan, bukan kesimpulan yang merangkum semua yang ada dalam situ, Kak. Tapi menjadi sebuah bagian penutup dari pembahasan itu, Kak. Oke, ngerti. Jadi yang kau persoalkan ini simpulan dan kesimpulan ya. Sebenarnya begini lah. Sebelum saya menjawab ini, saya mesti memutar panjang lebar sekali. Biasanya tuh teman-teman, dalam sebenarnya kayak gini. Saya sebenarnya tidak terlalu ingin mempersoalkan penggunaan istilah, bro. Ya, karena yang paling penting itu substansi. Kalau misalnya, suaraku kedengaran? Kedengaran, Kak. Oke. Kalau misalnya apa? Cuma memang
kadang secara pakem dan formal itu simpulan lebih sering dipakai. Kalau kau memang tanya seperti itu tuh, kalau misalnya nanti kau suatu waktu menulis dia kesimpulan lalu kemudian sama isinya sama seperti simpulan, it's okay sih kalau saya. Di sini titik maksud kalau kau tanya saya preferensiku tuh, yang penting jelas, yang penting di bagian akhirmu itu kau menyampaikan substansi saja. Yang saya tolak itu adalah misalnya tuh kalau kau menulis kesimpulan dan kau seperti kopas-kopas saja, ngerti nggak sih? Di bab 1 kau potong di sebagian, bab 2 kau potong sebagian, bab 3 kau potong sebagian, bab 4 kau potong sebagian, kau kasih masuk di bab 5. Itu kan tidak substansial gitu. Orang tidak bisa mengerti gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang menulis kesimpulan dan isinya itu sama seperti simpulan, no problem. Jadi saya maksudku lebih ke arah substansi. Kalau ada orang yang tetap menulis simpulan dan isinya seperti kesimpulan, ngapain? Gitu. Ya. Kayak gitu. Saya sebenarnya tidak terlalu persoalkan itu juga. Cuman tadi saya berusaha menjelaskan kalau aku tanya kesimpulan dan kenapa bukan kesimpulan tapi harus simpulan segala macam. Soal penggunaan istilah saja. Kayak gitu. Preferensi penggunaan istilah gitu. Kayak gitu. Tapi yang lebih penting substansi. Kayak gitu Ki, kalau saya. Oke? Bagaimana? Ya, Kak. Atau masih tidak puas? Iya, kalau begitu, kalau terus perbedaannya, terus kalau misalnya kita anggap simpulan itu kita taruh di abstrak, bisa Kak? Karena kalau bisa dibilang substansial juga tidak dia bisa. ada di abstrak kita. Abstrak posisinya tidak untuk menyampaikan hasil akhir. Iya Kak, tapi menjelaskan tentang hal substansial yang ada dalam pembahasan Kak. Kan Kakak tadi bilang itu kesimpulan kalau bisa yang dipentingkan itu hal substansial dari pembahasan itu Kak. Iya. Kalau abstrak kebanyakan dia sudah menjelaskan teorinya dia pakai apa, metodenya apa, kayak gitu dia. Sementara simpulan tidak harus menunjukkan itu. Kayak gitu. Oke. Oke guys. Oh iya Kak. Bagaimana Kak? Siap. Kalau saya masih putar-putar Kak, karena kalau misalnya tidak ada penjelasan tentang metode apa yang digunakan dalam simpulan itu, Kak, kan Kakak bilang dari satu kesatuan semuanya Kak. Untuk dari pembahasan dan sebagainya Kak. Sepakat. Ya, Kak. Sepakat. Tapi apa? Maksudku beda bro. Tetap beda posisinya. Di abstrak kok diharuskan untuk bikin itu, di simpulan tidak harus. Ini maksudku tuh, Komandi, tidak pasti benar apa yang saya bilang. Semakin sering kau membaca, semakin akan kau temukan bedanya. Kau pasti punya rasa, feeling gitu. Jadi saya hanya bisa kasih kau jawaban versiku. Begitu. Kayak gitu. Jadi nanti kalau lama-lama kau semakin sering apa segala macam, saya yakin kau pasti bisa menemukan bedanya, beda spesifik. Tapi cara kau membahasakan ya seperti ini. Kayak gitu, Ki. Baik Kak, terima kasih Kak. Siap. Oke, pertanyaan berikut. Simpulan itu bisa ditulis pakai poin-poin atau tidak? Bisa, kenapa tidak? Cuman kalau kau tanya preferensiku, saya lebih senang pakai paragraf. No problem sih with that. Cuman kalau misalnya di poin-poin itu, saya tentahkah dia paragraf atau poin-poin, tapi kalau dia tidak menampilkan hal substansial, toh menurutku sama sih, tidak bagus. Intinya begini, kalau dia bisa menjelaskan secara keseluruhan apa itu, maksudku kira-kira akademinya ngomong tentang apa, itu bagus. Terserah dia pakai poin-poin atau paragraf. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Siapakah tadi namamu? Asnur Basyar. Siapakah? Toh itu satu. Yang kedua, apa parameter karya tulis itu disebut berhasil? Sebenarnya tergantung risetmu bro. Kalau risetmu aplikatif, ya parameter keberhasilannya apakah hasil risetmu bisa diaplikasikan. Kalau risetmu riset teoritis, pembantah teori, ya parameternya itu adalah apakah terjadi perbantahan teori atau mendukung teori gitu. Kayak gitu. Jadi tergantung jenis, sama biasanya juga dengan pertanyaan penelitian. Saya tidak tahu pengalamanmu kayak SMA begitu tuh. Tapi untuk saya, tadi kalau dari apa yang kau jelaskan itu, sepertinya arah-arahnya ke kayak gini. Ini juga saya lupa mendisklaimer di awal.
tidak dia. Maksudku, saya tidak tahu persis bagaimana pengalaman untuk seperti yang jelaskan tadi. Tapi untuk saya, kenapa riset mengatakan gagal? Sepertinya kalau saya, sejauh risetmu selesai, itu sudah lumayan berhasil. Sejauh risetmu selesai. Pertanyaan berikutnya, apakah dia menjawab pertanyaan penelitian, atau apakah dia berguna, apapun itu. Oke, begitu. Itu tidak ada, saya tidak bisa memberikan dirimu parameter pasti, bro. Cuman hal yang mau saya tekankan tadi, tergantung jenisnya sama. Kalau dia menjawab pertanyaan penelitian, itu sudah benar. Itu sudah berhasil kalau saya. Soal dia valid atau tidak, masih diuji atau tidak, itu belakangan. Kayak gitu, Ki. Kalau saya, Mas Nur. Itu aja, Aiman. Ya, bagaimana Nur? Apakah ada tanggapan? Oh, ya Kak, makasih Kak atas jawabannya. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain masih ada kesempatan untuk bertanya. Yuk, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang masih mau bertanya? Atau kita cukupkan dengan 2 pertanyaan? Baik, karena tidak ada respon, kita cukupkan 2 pertanyaan. Sebelumnya, terima kasih teman-teman yang sudah banyak merespon dan juga bertanya pada pertemuan siang hari ini. Sebelum kita tutup, saya persilakan kembali kepada pemateri. Mungkin ada sepatah kata dari inti dari penyampaiannya pada siang hari ini, ataupun kalimat motivasi agar teman-teman lebih semangat lagi dalam menulis karya tulis ilmiah. Ya, silakan Saudara Nandita. Oke, teman-teman. Saya sebenarnya tidak suka memberi motivasi. Sebenarnya saya bilang begini, sering nulis, sering membaca, sering berdiskusi, itu semua suplemen untuk kok jadi peneliti yang lebih baik. Pelihara itu rasa penasaran, pelihara itu rasa kritis, itu yang akan bikin kau bertahan menjadi akademisi. Saya ada kasih rekomendasi bacaan itu. Kenapa saya kasih kedua rekomendasi bacaan itu semua? Supaya teman-teman yang saya yakin di sini pasti ada nanti yang punya passion untuk jadi akademisi atau intelektual atau cendekiawan. Ya teman-teman harus sadar itu, maksudku kita tidak pernah bisa lepas dari lingkar kekuasaan, gitu. Dari kebijakan atau apapun itu. Entah kita akan mendukung atau justru mengkritik. Kalau saya rekomendasi kelas menulis, ini coba teman-teman buka, apa maksudku, sering-sering saya punya beberapa pengalaman misalnya. Untuk saya ingin merekomendasikan beberapa kelas kepenulisan. Satu, coba kalau teman-teman mau belajar riset etnografis,
nulis banyak soal budaya apa segala macam, coba datang ke suatu komunitas. Saya sekarang juga sedang di situ. Ada di Abdesar namanya komunitas Kampung Buku. Dia kebanyakan bahas soal meriset gaya kepenulisan yang jurnalistik, ke catatan harian. Kedua, nanti ini di bulan Mei ada kelas metodologi kritis, riset sosial kritis di Indo Progress. Silakan cari di website-nya. Itu saya rekomendasikan. Kenapa? Karena dia menawarkan alternatif lain gitu, kelas menulis. Yang ketiga, sering-sering lihat saya bukan sih harus saya di mana saja sih bisa, cuman kalau saya rekomendasikan dua itu. Yang saya mau rekomendasikan lebih lanjut, sering-sering diskusi, sering-sering membaca, sering-sering menulis. Dengan hal seperti itu akan membuat teman-teman menjadi lebih matang dalam menulis. Saya sendiri maksudku tidak bisa saya bilang saya jago sekali, cuman saya dibentuk dengan hal-hal yang saya bilang tadi. Saya berdiskusi dengan banyak orang, saya berdiskusi, saya membaca, saya menulis, saling berdebat di tulisan atau apapun itu gitu. Sama yang terakhir, ini selalu saya tekankan, tanya ke diri teman-teman, kalau nulis itu untuk siapa? Apakah teman-teman masih mau di titik menulis haru biru, galau, apa segala macam? Tidak salah. Cuma suatu saat teman-teman harus menulis untuk apa, gitu. Untuk apa dan untuk siapa? Kayak gitu. Itu yang saya mau tekankan. Ini saya pikir menjadi ruang pertemuan. Kalau nanti berikutnya ketemu saya di jalan, jangan cuma tegur saya, sapa saya. Kalau saya tidak jawab, berarti kau perlu memperkenalkan diri. Saya biasanya cepat lupa orang kalau jarang ketemu. Ya, seperti itu teman-teman. Tetap semangat. Teman-teman sudah menurutku on the right track untuk masuk dan tenggelam dalam dunia akademik. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Nandito atas masukan-masukan, saran-sarannya. Sukses juga buat Nandito untuk perkuliahannya, lembaganya, dan seluruh aktivitasnya. Iya, sebelum kita tutup teman-teman pertemuan kita pada siang hari ini, ya, saya mohon izin minta teman-teman kesediaannya untuk mengakhiri